hanya dia selalu merusak. Ular hinggap di daunnya menjadi rusak, menjadi bolong, ya, menjadi habis dimakanin sama ular tersebut. Misalnya kayak yang sering tuh daun ini ya, daun pisang ya, dimakanin tuh sama ularnya, habis daun pisang. Begitupun yang lain. Ular kalau nemplok di buah, maka buahnya menjadi busuk, ya kan? Nggak ada yang mau makan, bahkan nggak ada yang mau beli. Jangankan beli, sama penjual aja udah dipisahin kalau yang busuk ada ulatnya. Pun begitu juga ulat atau ular, kalau masuk ke gigi kita menjadi bolong, ya kan? Ke dokter gigi, Pak ada ulatnya ini, ada ulat, kita seperti ulat, ya kan? Ya kan? Kesana ngomongin yang sana, ya kayak merobotin daunnya gitu kan. Habisan gosip yang ini ke warung sebelah tempatnya Bu Siti, ya kan. Habis dari Bu Siti udah habis gosipnya, geser Bu siapa? Putri. Dan lain sebagainya. Ada aja yang diobrolin ya, ada aja yang digunjingin. Udah habis nih ngobrol gosip dari warung ke warung, dari tetangga ke tetangga, masuk rumah, buka HP, buka grup, ya kan? Mohon doanya ibu-ibu, hari ini saya berangkat haji dengan suami saya, terus selfie. Sombong nih. Pantesan mangkat kaji. Wong wingi bareng utang nang Bank BRI. Ada aja prasangka buruk kita, padahal apa susahnya lo tinggal mendoakan, ya Allah saya bahagia dengan Pak Nur berangkat haji dan Bu Nur berangkat haji misalnya gitu ya. Saya bahagia, saya senang, mudah-mudahan saya ketularan. Apa susahnya sih seperti itu ya sebenarnya? Atau kalau haji oke lah jarang. Tetangganya kredit motor atau kredit mobil biasanya, datang mobil baru dari dealer bisa, atau motor baru dari dealer bisa. Paling kredit ya. Udah pasti itu yang pertama keluar udah. Nah itulah, itu susah di zaman kita yang sekarang ini. Maka kita diibaratkan seperti ular yang merusak, di buah merusak, di daun merusak, di gigi pun merusak, ya, bolong dan lain sebagainya. Ya, di payung ini ibu-ibunya ada yang kayak ular nggak? Nggak ada ya. Tapi kayaknya ada, tapi terkerudung ularnya kayak nggak ada. So, ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita diumpamakan seperti ular. Ya, ketika 11 bulan sebelum bulan Ramadan atau selain bulan Ramadan, maka ketika bulan Ramadan kita ditransformasikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti ibaratnya kepompong, ya kan? Ular setelah itu bertransformasi menjadi kepompong. Atau bahasa Inggrisnya apa? Entung. Entung. Berarti bahasa Inggrisnya the entung. Entung. Ya. The entong itu ya, atau bahasa Prancisnya the entong, ya kan? Jadi the entong ini ya, setelah kita menjadi ular, kita dirubah bulan Ramadan seperti kita menjadi entung. Entung itu puasa, bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman semuanya. Jadi selama dia menjadi entung, dia tidak makan, tidak minum, ya, tidak melakukan aktivitas apapun. Dia fokus bertapa bersemedi di dalam kerangka entungnya itu. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya setelah ngentung selama sebulan itu kita Ramadan, ya kan? Kita Ramadan itu ngentung banget ya, ibu-ibu sekalian. Iya kan? Menahan lapar dan dahaga, ya kan? Yang lebih-lebih kita yang sangat sulit adalah menahan untuk rasa-rasa tadi itu, ya kan?
mau terasa nih, ya Allah, poso, astagfirullah, ngambil air wudhu, ngombe, ya, habis ngombe, Abil. maka itu kita dipaksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dijadikan untung ketika Ramadan. Kita di riyadhah di situ, kita diuji, ya, dididik dan juga dilatih menjadi entung selama 1 bulan Ramadan. Maka Allah berikan gambaran-gambaran yang menyenangkan bagi kita semuanya. Sebenarnya agama Islam khususnya Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah galak sama sekali, tidak. Bahkan rahimnya dan rahmannya Allah kepada kita itu lebih banyak daripada bencinya Allah kepada kita. Sebesar apapun dosa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pintu maafnya Allah Subhanahu Wa Taala lebih besar daripada apapun, khususnya ketika Ramadan, ya kan? Ketika Ramadan, maka itu tadi kita dijadikan entung, ya, dilatih, diuji dan dididik selama Ramadan. Tujuannya apa? Tujuannya ketika Ramadan kita diiming-imingi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan janji yang pasti bahwa ketika kita mengharap ridha Allah Subhanahu Wa Taala untuk beribadah kepadanya, dilipat gandakan pahalanya. Kemudian ada juga aktivitas membaca Al-Quran, ada tarawih dan lain sebagainya, ya. Nggak apa-apa saya pegang. Sekarang kan zamannya kipas yang dipegang di begini. Bisa ya? Nggak segede itu juga Ustaz. Saya lupa yang pegangan. Kalau yang pegangan, mereknya sama kan? Osmos, tapi yang ada airnya bawahnya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa mau habis waktu ya? Saya kira Pak Dharma ngasih waktu timing 5 menit lagi ya. Sejam. Oke, baik. Oke, jadi tujuannya kita dijadikan kepompong atau entung ketika Ramadan, gambarannya, ya kan? Ditahan oleh Allah untuk marah, ya kan? Ditahan oleh Allah bahwasanya ketika kita ngerasani orang lain, bersuudzon kepada orang lain, berprasangka buruk kepada orang lain, puasa kita akan gugur pahalanya. Itu sudah, ya, hanya rusak dan gugur pahalanya, tidak batal. Kurang luman apa Gusti Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita? Tidak batal, tetap sah puasanya, tapi rusak dan gugur pahala puasanya. Padahal di ayat-ayat yang lain, kalau dia riba, namimah, rasani, ya, apalagi berbuat jahat, mendoakan kejelekan kepada sesamanya, ancamannya kan seperti dia memakan bangkai saudaranya itu sendiri. Tapi tidak, Allah tidak sesadis itu. Saking besarnya maghfirah Allah, saking besarnya rahmat Allah, saking besarnya kasih sayangnya Allah kepada kita pun, kita melakukan kejelekan-kejelekan ketika Ramadan itu masih diterima puasanya, tapi rusak dan hilang pahalanya saja. Oh, langsung ibu-ibu, wah nek ngono berarti puasa tahun depan. Jangan, ya. Kembali ke poin pertama itu tadi, siapa tahu Ramadan yang kemarin menjadi Ramadan terakhir bagi kita. Maka pentingnya adalah ini, ya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kesimpulannya adalah ketika setelah kita 11 Ramadan menjadi riyadhah, tarbiyah